Saya ingin bicara soal isu ijazah Jokowi. Debat soal ijazah mantan presiden ini mestinya sudah selesai ketika Universitas Gajah Mada mengeluarkan pernyataan bahwa ijazah itu asli. Kenapa ini selesai? Karena universitas yang menerbitkan ijazah itulah yang seharusnya memiliki otoritas untuk menyatakan apakah sebuah ijazah itu asli atau palsu. Namun yang menjadi pernyataan setelah Universitas Gajah Mada mengeluarkan pernyataan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, polemik tentang ijazah ini terus berlanjut, bahkan berlanjut menjadi perbincangan jauh setelah pernyataan itu keluar. Nah, ini menunjukkan bahwa hal ini bukan sekedar polemik tentang ijazah, tapi soal yang lebih besar. Kemungkinannya adalah tentang politik, terutama politik 2029. Sudah ada beberapa pihak yang menyebut kemungkinan dalang dari orkestrasi persoalan yang sebetulnya sederhana ini. Namun tentu tidak mudah untuk mengetahui siapa autor di balik semua ini. Yang mungkin kita lakukan adalah menerka siapa atau kelompok mana yang potensial mendapatkan manfaat dari sinetron tentang ijazah yang berkepanjangan ini. Kalau disederhanakan, menurut saya ada dua kelompok besar yang kemungkinan mendapatkan manfaat dari polemik ini. Kelompok besar yang pertama adalah kelompok politik yang berseberangan dengan Jokowi, dan mereka yang berseberangan ini kita bisa pilah lagi atau kerucutkan lagi dalam tiga kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok yang secara politik itu terancam oleh eksistensi Jokowi. Karena masa pemilih Jokowi atau simpatisan Pak Jokowi ini beririsan dengan masa kelompok politik tadi, katakanlah partai tertentu. Yang kedua adalah kekuatan politik yang selama ini memang berseberangan secara ideologis dengan Jokowi. Mereka adalah oposan ideologis Pak Jokowi. Nah, ini sejak awal pemerintahan Pak Jokowi menjadi musuh bebuyutan Jokowi. Kelompok ini kadang-kadang juga disebut sebagai kelompok Salawi atau semua salah Jokowi. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu keliru di mata mereka. Nah, kelompok ketiga yang potensial memiliki manfaat dari polemik ini adalah mereka yang kemungkinan menjadi lawan tanding dari kelompok politik Jokowi pada pemilu selanjutnya, baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Jangan lupa bahwa Pak Jokowi punya anak-anak yang aktif di dalam politik, juga menantu. Nah, anak-anak ini dan juga menantunya itu berpotensi untuk maju di dalam pemilihan presiden nanti. Nah, mereka yang potensial menjadi lawan tanding anak-anak Pak Jokowi ini atau kelompok Pak Jokowi di pemilu 2029 ini kemungkinan bisa mendapatkan manfaat dari polemik tentang ijazah palsu Pak Jokowi ini. Namun di luar dari kelompok yang berseberangan secara politik dengan Pak Jokowi, sebetulnya kelompok kedua, kelompok besar kedua yang juga bisa mendapatkan manfaat dari polemik ini adalah kelompok politik Pak Jokowi sendiri. Dengan adanya isu ini, Jokowi berhasil menjaga relevansi untuk terus dibicarakan oleh publik. Orkestrasi atas ijazah ini bisa dimanfaatkan oleh pendukung Jokowi untuk mempertahankan relevansi mereka. Nah, menurut saya terlepas dari kelompok mana yang menabuh gendang ijazah ini, menurut saya semua pihak bisa menari dan ikut berdendang di atasnya. Namun melihat recehnya persoalan ini, saya melihat persoalan ijazah ini sebenarnya persoalan receh yang bisa diselesaikan ketika eh, Universitas UGM mengeluarkan pernyataan. Namun karena melihat bahwa ini sungguh receh, saya melihat bahwa justru gerbong dari sang mantan presiden atau Pak Jokowi yang mestinya bisa menari dan berdendang lebih riang. Atau mereka kelompok Pak Jokowi justru yang bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Sebagai mantan presiden yang tidak lagi memiliki kekuasaan eksekutif, namun menolak untuk meninggalkan dunia politik, instrumen receh begini ini membuat beliau tetap relevan di tengah masyarakat yang memang gemar dengan sinetron. Terima kasih.